Ya pemirsa, kami masih terus menggali bagaimanakah kemudian peran Komdigi dalam mengatasi kejahatan digital, salah satunya terkait dengan pengambilan data pribadi warga. Kemudian banyak beredar begitu kabar Bu Menteri, mumpung ada Bu Menteri di sini, kami mohon klarifikasinya begitu ya. Betulkah kemudian salah satu upaya yang dilakukan oleh Komdigi adalah dengan memberikan aturan terkait dengan balik nama handphone second yang juga menjadi langkah yang kemudian nanti akan digunakan dalam melindungi data pribadi. Betul demikian? Enggak. Kami mohon maaf kalau misalnya ada tim saya yang ngomongnya menganalogikan hal yang salah. Jadi sebetulnya gini, sekarang itu kalau kita hilang HP, kita tuh nggak bisa langsung mematikan email kita. Padahal itu hak kita dong ya. Kalau HP-nya Mbak Maria hilang, Mbak Maria nggak mau dipakai orang kan, karena data-data Mbak Maria ada di situ. Maka Mbak Maria ingin memblok si emailnya gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ini lagi-lagi belum sampai akan kita keluarkan aturannya, tapi pun nanti dikeluarkan itu hanya mengatur bahwa orang ini boleh melakukan self blocking terhadap emailnya sendiri. Artinya atas kehendak pribadi begitu atas ya? kehendak pribadi, kalau kehilangan dia bisa langsung mematikan emailnya supaya data-datanya tidak diambil oleh mereka yang mengambil HP-nya. Bayangkan dong, udah HP-nya diambil, dijual, datanya juga berbahaya karena diambil pencuri itu dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada Jangan terus ya, ada yang tanya, jadi harus bayar, ada surat? Nggak, terus harus bayar ke Komdigi? Enggak, sama sekali enggak. Ini tidak ada biaya untuk melakukan self blocking dan lainnya juga tidak ada biaya. Ini sepenuhnya memberikan hak si pengguna untuk mengamankan datanya. Wow, cukup adil kalau kemudian mendengar klarifikasi dari Bu Menteri. Terima kasih banyak Bu Menteri. Lanjut, kita juga ingin membahas soal tidak hanya ketangguhan konektivitas yang saat ini sudah dijalankan oleh Komdigi, tapi juga bagaimana kemudian ekonomi digital ini bisa digaungkan oleh Komdigi melalui startup lokal. Iya. Sejauh ini sudah seperti apa perannya Bu? Jadi kita kan sekarang masuk era kecerdasan artifisial. Semua orang, para pemimpin dunia juga membahas kecerdasan artifisial. Dan ini juga kan dititip ya Pak Presiden pasti new emerging technology itu juga harus jadi concern Komdigi, apalagi namanya sudah berubah menjadi komunikasi dan digital gitu. Nah di antara ini adalah bagaimana startup kita siap untuk mengadopsi kecerdasan artifisial dan kemudian kita inginnya tuh kecerdasan artifisial itu luas sekali Mbak. Jadi kita ingin kecerdasan artifisial di Indonesia itu diarahkan untuk sektor-sektor yang memang real dan sektor-sektor yang kita inline-kan dengan PHTC Presiden. Semisal ketahanan pangan. Nah ini yang kemudian kemarin kita sempat baru ya, Bu Menteri? Ya kita panen. Baru panen. Yes. Dan ya mungkin orang tanya kenapa kok panen ini kemarin untuk membuat panen ikan, kenapa Menkomdigi panen ikan nila? Itu karena itu adalah digital based fishery, jadi perikanan yang berbasis digital. Kita perlu hadir untuk memberikan semangat dan confident kepada para startup kita bahwa ketika mereka melahirkan startup yang memang use case berguna terutama bagi PHTC itu akan diadopsi oleh pemerintah gitu. Jadi kemarin itu bagaimana mengukur bagaimana mengeluarkan mikro oksigen, agak detail mikro oksigen dan juga mengukur oksigen di kolam-kolam ikan nila yang kemudian pada ujungnya menaikkan produksi ikan nila. Ada yang sampai 40% di kolamnya gitu ya, dan kemudian juga meningkatkan produksi sehingga panennya lebih sering dari yang setahun 3 kali jadi 4 kali dan per panennya ikannya lebih banyak. Kenapa? Karena dengan oksigen yang stabil ikannya lebih sehat, dia makan lebih banyak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu dan itu para pembudidaya ini juga memanusiakan mereka karena para pembudidaya sekarang kalau misalnya hujan ya mereka nggak harus ke kolamnya, mereka cukup lihat di ponselnya gitu, bagaimana kondisi suhunya, bagaimana kondisi oksigennya dan sebagainya gitu. Jadi ini betul-betul memang berdampak dan hasilnya cukup signifikan karena banyak yang kemudian bersuara. Mohon maaf Bu Menteri, ini kata netizen begitu ya, mentang-mentang namanya Kementerian Komunikasi dan Digital gitu, kemudian semua didigitalisasi, tidak kan Bu? Pada ujungnya hidup tuh akan sangat bersinggungan dengan digitalisasi. Ada negara yang menterinya udah AI ya, tapi ya kita insya Allah nggak sampai situ ya. Tapi paling tidak jadi digital ketika kita bicara transformasi digital, dia harus berdampak tidak hanya di kota, tapi sampai kepada para petambak. Nanti 2 minggu lagi kami akan tes di petani padi, panen padi, yang juga sudah dilengkapi dengan startup
karya anak negeri. Artinya ini bukan asal-asalan didigitalisasi gitu kan. Memang kemudian ini betul-betul bisa berdampak dan bahkan mempermudah masyarakat. Digitalisasi yang bermakna kita harus sebutnya. Atau kami selalu menyebutnya begitu untuk mengingatkan kami bahwa tidak ada gunanya kita membangun transformasi digital yang luas ketika di level para petani, para pembudidaya ikan ini tidak terasa. Wow. Gitu. Jadi harus berdampak bagi masyarakat di desa, tidak hanya di kota, terutama untuk membantu produktivitas mereka. Makanya sekarang petambak ikan, pembudidaya ikan di beberapa daerah itu banyak yang anak-anak muda. Karena memang sekarang karena sudah digitalisasi. Mereka lebih mungkin tidak secapek dulu, dan mereka juga mulai banyak yang beralih untuk menjadi pembudidaya gitu. Luar biasa Bu Menteri. Mungkin di akhir perbincangan kita sedikit saja Bu Menteri, apa yang kemudian ingin Anda sampaikan terkait dengan banyaknya kemudian berita hoax yang bisa memecah belah masyarakat? Singkat saja Bu Menteri. Ya harus dilawan ya, harus dilawan. Jadi pemerintah selalu hadir. Banyak yang mengatakan kenapa kok ada yang di take down. Ya tentu kalau itu sudah ujaran kebencian, memecah belah, negara harus hadir untuk menghentikan itu, gitu Mbak. Jadi kita juga selalu meminta pengertian kepada netizen bahwa ranah digital itu digunakan untuk ekspresi, itu hak mereka. Tapi ketika sudah ada pelanggaran terhadap pasal-pasal yang memang sudah ada dari dulu ya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, ya itu berlaku juga. Jadi nggak cuma di dunia nyata, hukum-hukum itu berlaku juga di dunia digital, dan pemerintah harus hadir untuk kemudian bersama-sama dengan masyarakat melawan itu. Karena banyak masyarakat yang resah juga, banyak yang takut, banyak yang resah, banyak yang mulai merasa tidak nyaman gitu dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang ujaran kebenciannya itu sampai ancaman jiwa, banyak sekali juga yang seperti itu. Dan ya kita harus bersihkan ranah digital supaya tadi produktif untuk hal-hal yang baik, mendorong UMKM dan lain-lain, daripada kemudian isinya ujaran kebencian. Pemerintah melalui Komdigi hadir di sana begitu ya, bahwa ruang media sosial ini adalah ruang ekspresi yang bertanggung jawab. Sekarang jarimu harimaumu gitu ya. Terima kasih banyak Bu Menteri atas waktunya bersama kami, sudah hadir. Sehat selalu Bu Menteri. Terima kasih. Sama-sama. Dan itu tadi menjadi akhir perbincangan saya bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Semoga ini bisa mencerahkan berbagai isu yang kemudian beredar saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan.